Are you there? Pria ini adalah Hector. Dia adalah psikiatris yang memiliki hidup sangat memuaskan. Hidupnya rapi, tidak rumit, dan sangat teratur. Pola kesehariannya dapat diprediksi dengan mudah, sehingga pacarnya, Clara, sangat senang untuk menjaga kehidupan mereka berjalan sebagaimana mestinya. Segala kesalahan kecil dapat dengan mudah diperbaiki. Hingga suatu hari, ia mulai mempertanyakan tentang keahliannya. Dia merasa kalau dia sudah menipu para pasien, di mana sebenarnya ia tak membantu mereka untuk menjadi lebih baik atau lebih bahagia. Hector lalu memberitahu Clara kalau ia ingin berpetualang untuk mencari tahu apa itu kebahagiaan. Dan petualangannya dimulai dengan pergi ke negeri Cina. Dalam penerbangannya, Hector belajar tentang satu hal, bahwa membuat perbandingan akan merusak kebahagiaan yang tengah engkau rasakan. Ia lalu berkenalan dengan Edward, seorang bisnismen sukses yang kebetulan duduk di sampingnya. Edward lalu menunjukkan pada Hector apa itu kebahagiaan menurut dirinya. Menurut Edward, uang dapat membeli kebahagiaan. Hector sangat senang dan kagum dengan semua yang ditunjukkan Edward. Tapi ia lalu bertanya, apa Edward bahagia? Edward lalu menjawab, kalau kau bekerja seperti dirinya, tak ada waktu untuk mempertanyakan hal tersebut. Itu sebabnya ia ingin pensiun, tapi tidak sekarang. Dan ia sudah mengatakan hal yang sama sejak lama, tapi pada akhirnya ia tak pernah pensiun. Bagi Edward, cara untuk dapat pensiun lalu bahagia adalah jangan pernah pensiun. Edward lalu mengajak Hector ke klub malam paling eksklusif di Shanghai. Di sana Hector berkenalan dengan Yingli. Yingli membaca tulisan Hector pada notes-nya, di mana banyak orang berpikir kalau kebahagiaan itu sama dengan menjadi lebih kaya atau lebih penting. Tapi tentu Hector tak dapat membuktikan hal tersebut, karena ia tidaklah kaya dan tidak lebih penting juga. Yingli sangat supel, dan tak perlu waktu lama mereka menjadi akrab. Yingli masih melanjutkan membaca notes Hector, yaitu banyak orang hanya melihat kebahagiaan ada di masa depan mereka. Hector dan Yingli menghabiskan malam bersama. Hector jatuh cinta padanya. Pagi itu, ia mengajak Yingli untuk makan siang bersama. Dan karena senangnya, ia menulis notes. Kebahagiaan dapat berarti kebebasan untuk mencintai lebih dari satu wanita di saat yang sama. Siang itu pun Hector bertemu kembali dengan Yingli. Sembari mengobrol, Hector melihat para pekerja yang sedang libur, duduk di lantai bersama teman-temannya, mengobrol dan tertawa bersama. Wajah mereka kelihatan senang dan bahagia, berbanding terbalik dengan orang-orang berpakaian rapi yang bermuka muram sambil berjalan cepat di sekeliling mereka. Hector lalu mengatakan kalau ia ingin Yingli menemaninya berkeliling China. Bahkan dalam perjalanan mereka nanti, mereka dapat mampir ke rumah Yingli di desanya. Tapi Yingli menolak. Ia tak mungkin menunjukkan wajahnya di desa, mengingat bagaimana caranya untuk mencari uang. Hector masih tidak mengerti apa maksud Yingli. Namun tak lama, seseorang datang dan membawa pergi Yingli dengan kasar. Ia bilang, kalau semalam Edward membayarnya, tapi siapa yang membayar untuk hari ini? Hector cukup terkejut dengan kenyataan ini. Ia merasa tertipu. Dalam notes-nya, ia menulis, terkadang kebahagiaan itu tidak mengetahui keseluruhan cerita. Tak berapa lama kemudian, Hector melanjutkan petualangannya. Ia naik kereta untuk menuju ke daerah pegunungan dan mampir ke sebuah kuil. Seorang biksu di sana mengajarkannya, menghindari ketidakbahagiaan bukanlah jalan menuju kebahagiaan. Biksu itu sangat tertarik pada apa yang sedang diteliti Hector. Ia meminta Hector kembali jika ia telah menyelesaikan penelitiannya. Hector mengira kalau ia harus kembali menempuh perjalanan jauh dan pegunungan bersalju untuk ke sana. Tapi ternyata tidak.
Walaupun terpencil, mereka punya jaringan internet dan Skype. Terkejut dan senang akan hal tersebut, Hector lalu menghubungi Clara melalui Skype. Namun belum cukup menelpon, angin kencang menerbangkan antena mereka. Tapi biksu kepala segera masuk dan mengajak Hector untuk keluar dan menikmati angin tersebut. Terlihat aneh, tapi mereka tertawa dan bahagia dalam hembusan angin kencang tersebut. Hector pun semakin tidak mengerti, tapi ia memutuskan untuk terus melanjutkan petualangannya ke Afrika. Poor bastard. Hector melalui perjalanan yang luar biasa, dan ia berkenalan dengan seorang wanita yang lalu memberikan buku tentang kebahagiaan yang ditulis oleh Profesor Corman. Wanita itu lalu bertanya, kenapa Hector belum menikah? Tapi sebelum Hector menjawab, ia lalu memberikan nasihat tentang satu pertanyaan yang sebenarnya selalu ada. Apakah orang yang bersamamu ini membawamu secara dominan A. ke atas atau B. ke bawah? Hector lalu balik bertanya, apa yang membuat wanita itu bahagia? Dan wanita itu menjawab, rumah, keluarga, dan mimpi di mana anaknya akan dapat hidup secara normal tanpa bodyguard yang selalu mengantar mereka ke sekolah. Hector terlihat agak bingung dengan jawaban tersebut, tapi wanita itu lalu mengundang untuk mampir ke rumahnya untuk menikmati sup ubi jalar. Secara ajaib, Hector mendarat dengan selamat. Ia lalu bertemu dengan kawan lamanya, Michael, dan Marcel, bodyguard mereka. Mereka lalu menuju ke hotel di mana Hector akan tinggal untuk sementara waktu. Malam harinya, saat sedang santai di bar, secara tak sengaja ia bertemu dengan seorang bandar besar obat-obatan terlarang yang bernama Diego Baresco. Ia sangat mudah marah. Diego tak percaya kepada kebahagiaan, karena istrinya tidak bahagia. Sang istri sedang sakit, dan pengobatan yang dilakukan tidak membuatnya lebih baik. Hector ingin membantu Diego, tapi Diego tidak percaya akan kebaikan juga. Semua orang selalu memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri. Hector tak mengerti kenapa ada orang yang ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Tapi Diego tetap tidak percaya dan lalu pergi begitu saja. Esok paginya, Diego mendatangi Hector di hotel. Hector lalu memberikan resep baru dan rekomendasi dokter untuk Diego datangi bersama istrinya. Ia berharap istri Diego dapat segera pulih. Mendengar itu, Diego hanya dapat mengucapkan terima kasih. Michael lalu menjemput Hector dan mengajaknya ke tempat ia bekerja, sebuah klinik bagi masyarakat di Afrika. Hector belajar sesuatu dari membantu orang-orang di sana. Kebahagiaan adalah menjawab panggilan jiwamu. Melalui Michael, Hector juga belajar kebahagiaan itu adalah dicintai apa adanya. Beberapa waktu kemudian, Hector kembali menghubungi Clara dengan Skype, tapi Clara tampak tidak tertarik untuk berbincang-bincang dengan Hector. Terlebih, ia akan pergi ke acara kantor. Hector pun lalu pergi ke rumah wanita yang ia kenal di pesawat sebelumnya. Ia menghabiskan waktu bersama keluarga besar mereka menikmati malam. Hector belajar, sup ubi jalar dapat memberikan kebahagiaan. Tapi dalam perjalanan pulang, taksinya dibajak. Hector yang tertidur di bangku belakang pun diculik dan dibawa ke markas mereka. Ia belajar, rasa takut adalah penghalang kebahagiaan. Hector ditawan di penjara yang sangat buruk kondisinya. Si pemimpin bahkan ingin membunuh Hector karena ia telah melihat wajah mereka. Hingga ia mengaku kalau ia berteman dengan Diego Baresco. Sang kepala inginkan bukti, tapi Hector tidak dapat membuktikannya. Sang kepala pun marah dan akan menembaknya. Hector meminta izin untuk membuat catatan terakhir di notes-nya. Tapi pada saat para penculik memberikan pena yang terjatuh dari bukunya, Hector menyadari nama Diego terpatri di pena tersebut. Ini membuktikan hubungannya dengan Diego. Menyadari akan hal tersebut, Hector pun dilepaskan. Hector pun berlari dan berhasil selamat. Ia kembali belajar. Kebahagiaan adalah merasa benar-benar hidup sepenuhnya.
Hector berhasil mencapai desa setempat dan merayakan keselamatannya bersama warga lokal. Kebahagiaan adalah tahu bagaimana caranya untuk merayakannya. Beberapa lama kemudian, ia kembali menghubungi Clara dan menceritakan apa yang ia alami. Tapi seperti sebelumnya, respon Clara tidaklah baik. Mereka bertengkar. Dan Hector memutuskan petualangan selanjutnya adalah pergi ke Los Angeles. Dalam perjalanan menuju LA, Hector bertemu dengan seorang wanita bernama Jamila. Ia menderita sakit di kepala dikarenakan belum lama melakukan operasi pengangkatan tumor di otaknya. Hector lalu meminta pilot untuk menurunkan ketinggian pesawat agar dapat mengurangi rasa sakit yang diderita Jamila. Ia lalu membawa Jamila ke kursinya di first class dan mengobrol dengannya. Hingga akhirnya mereka mendarat di LA dengan selamat. Dari Jamila, Hector belajar tentang keberanian. Orang yang takut akan kematian akan takut pada kehidupan. Jamila berterima kasih pada Hector. Menurutnya, Hector memiliki bakat luar biasa, bukan hanya sebagai dokter, tapi mendengarkan adalah mencintai. Hector lalu pergi ke pantai Santa Monica dan bertemu dengan Agnes, pacarnya dulu sewaktu kuliah. Agnes sekarang telah menikah, memiliki 2 orang anak dan tengah hamil anak ketiganya. Mereka berencana untuk bertemu dengan Profesor Corman yang mempelajari efek kebahagiaan pada otak. Tapi sebelum itu, ia tinggal di rumah Agnes dan bertemu dengan Alan, suaminya. Agnes memberitahu Alan kalau Hector ingin tahu tentang rahasia pernikahan yang bahagia. Keesokan harinya, Hector kembali menghubungi Clara, tapi telepon itu bukanlah hal baik. Mereka justru bertengkar. Hector saking kesalnya sampai membuang handphonenya, tapi balik mengambilnya karena tiba-tiba ada telepon. Dan telepon itu ternyata dari Diego. Ia memberikan kabar baik. Pengobatan yang disarankan Hector berhasil. Istrinya jauh lebih baik, dan sebagai rasa terima kasihnya, ia ingin memberikan donasi pada klinik Michael secara diam-diam. Dalam perjalanan menuju seminar Profesor Corman, Hector berdebat dengan Agnes. Tak lain dikarenakan Hector masih memikirkan bagaimana jika. Agnes kesal dan mengatakan kalau Hector terjebak dalam fantasinya. Bagaimana jika? Ia jauh lebih baik dari fantasi Hector karena ia nyata. Ia memiliki suami yang ia cintai, anak-anak yang ia cintai, ia memiliki keluarga yang bahagia. Agnes bilang kalau dulu ia mencintai Hector, tapi sekarang ia mencintai Alan. Dan hari itu Hector belajar, nostalgia tidaklah seperti dulu. Dalam seminarnya, Profesor Corman memberikan arahan tentang seharusnya kita tidak terlalu fokus kepada mengejar kebahagiaan, tapi lebih kepada kebahagiaan dalam mengejar. Tapi bagaimana kita dapat mengukur sebuah kebahagiaan? Well, dengan teknologi yang dikembangkannya, Corman dapat menangkap itu semua. Agnes dan Hector lalu turut dalam percobaan Corman ini. Masing-masing diminta untuk membayangkan diri mereka saat berada dalam situasi senang, sedih, dan takut. Saat Agnes mencobanya, Corman dapat dengan mudah menganalisanya. Sedih, takut, dan bahagia dalam urutan yang seperti ia bilang. Namun saat tiba giliran Hector, ia membayangkan saat ia sedang diculik. Hasil diagnosa menunjukkan kejadian yang aneh. Sepertinya Hector berusaha untuk memfilter apa yang ia rasakan, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Saat Hector membayangkan Yingli, alat Corman menganalisa kalau apa yang Hector pikirkan tidaklah seperti orang dewasa. Namun saat Hector membayangkan Clara menikah dengan orang lain, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Clara yang memberitahukan kalau Clara ingin menjadi seorang ibu. Tapi ia ragu kalau ia akan menjadi ibu bersama Hector. Hector mulai menjelaskan kepada Clara kalau sepanjang perjalanannya ia belajar tentang kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Dan hal yang paling membuatnya tidak bahagia adalah pikiran di mana ia mungkin kehilangan Clara. Dan hal yang paling bahagia baginya adalah menjadi orang yang akan bersama Clara seumur hidupnya. Dan bersamaan dengan ungkapan perasaan itu, alat Corman menunjukkan berbagai macam warna dalam otak Hector. Rupanya, kebahagiaan yang sejati
tidak berasal dari satu emosi saja, tapi rasa senang, sedih, dan takut bercampur menjadi satu. Setelah selesai dengan itu semua, Hector lalu bergegas ke airport untuk segera pulang kembali ke rumah. Tak lupa, ia menghubungi biksu ketua di kuil untuk memberitahukan apa hasil dari perjalanannya selama ini. Yang tak lain dan tak bukan, kita semua memiliki kewajiban untuk bahagia karena kita sudah punya semuanya. Dalam kehidupan Hector yang sangat kompleks dan terkadang tidak terduga, ia belajar untuk menerima semua itu dengan sebaik-baiknya. Ia belajar untuk menyukai semua kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Dan oleh sebab itu, ia dapat belajar untuk mencintai lebih dari sebelumnya. Karena kita semua wajib untuk bahagia. Dan film pun berakhir.